Aku buat sengsara suamiku dan pelakornya setelah ia dengan kejamnya menyiksa anakku hingga trauma. Mereka pun akhirnya mendapatkan karma yang setimpal atas perbuatannya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Lean anak nakal, Lean anak bodoh, Lean dapat juara 2 bukan 1. Ampun Mi, ampun. Teriakan anak kelas 3 sekolah dasar. Teriakan yang membuat hatiku pedih bagaikan disayat sembilu. Ah, ampun Mi, ampun. Lean janji akan belajar lagi. Teriakan Lean kembali terdengar sambil memukul-mukul kepalanya. Allahu Rabbi, apa yang terjadi dengan anakku? Lean, ini Bunda nak, ini Bunda. Ucapku dengan tangisan yang tidak bisa kubendung saat aku temui pertama kali di rumah sakit setelah bercerai. Tubuhnya kurus, tatapannya kosong, teriakannya yang terus terjadi. Lalu setelahnya akan diam mematung. Sakit, hatiku sangat sakit melihat Lean. Ya Allah, ampuni hamba. Lean adalah putriku dan Mas Angga. Hari itu masih teringat jelas bagaimana Mas Angga membacakan ikrar talak di pengadilan. Perceraian. Ya, aku dan Mas Angga bercerai. Bukan karena tidak cocok, tetapi karena ketidakadilan. Masih teringat jelas juga bagaimana senyuman Laura saat menemani Mas Angga di persidangan. Sahabatku yang ternyata telah berhasil merebut suamiku. Kekayaan Laura dan orang tuanya telah membuat Mas Angga dan keluarganya hilang hati nurani. Perusahaan Mas Angga yang hampir bangkrut ditawari bantuan oleh Laura. Lalu Mas Angga pun dengan mudahnya berpaling kepada Laura. Selain kaya, wanita itu pun berparas cantik. Tidak hanya itu, hak asuh Lean yang seharusnya jatuh kepadaku sama sekali tidak diindahkan Mas Angga. Harta gono gini pun tidak ada sedikit pun diberikannya. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak ada uang. Tidak mungkin bisa menyewa pengacara untuk menuntut. Tidak punya keluarga di sini. Tidak ada tempat meminta pertolongan selain kepada Allah. Sudahlah Alia, sebaiknya kamu itu sadar diri. Kamu itu anak yatim piatu. Tanpa keluarga sepertimu, sebaiknya jangan banyak melawan. Masih bersyukur aku mau bersahabat denganmu. Sebagai sahabat, seharusnya kita itu saling berbagi, termasuk Mas Angga. Ucap Laura dengan gaya centilnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Kamu perempuan gila, Laura. Aku tidak menyangka kamu bisa merebut suamiku. Seruku. Hei Alia, seharusnya kamu itu sudah tahu dari awal. Angga itu tidak selevel denganmu. Jangan menyalahkan Laura. Sudahlah, percuma bicara denganmu. Sebaiknya kamu pergi saja, teriak ibu Mas Angga yang tak kalah keras dengan Laura. Kedua wanita yang begitu puas melihat pakaianku dibuang oleh Mas Angga. Lalu mereka merampas Lean kecil yang sedang berada di dalam pelukanku. Berbagai cara aku lakukan agar bisa menemui Lean, tapi selalu saja gagal. Mereka bahkan menyewa bodyguard di depan rumah, memindahkan sekolah Lean yang saat itu sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Nomor telepon rumah juga diganti. Tidak ada sedikit pun akses yang bisa aku gunakan untuk bertemu dengan Lean, sehingga kuputuskan untuk pergi. Bukan tidak sayang kepada Lean, tapi tekadku, kepergianku untuk merebut kembali kelak. Kini aku duduk di hadapan Lean. Hidupku, nafasku, yang begitu aku rindukan sampai di persendianku. Setelah beberapa tahun memulai hidup dari nol hingga menjadi seperti sekarang, Lean yang bahkan tidak mengenaliku, tatapannya selalu kosong. Yang keluar dari mulutnya hanyalah kata takut dan ampun.
Apa yang telah kalian lakukan kepadanya, Angga? Laura? Dokter memberitahukan bahwa Lean sudah dirawat selama 6 bulan dan tidak ada kemajuan sedikit pun. Dia terus berteriak-teriak. Artinya, mimpiku mengenai Lean yang terus menangis. Itu mungkin adalah pertanda. Apakah ayahnya datang untuk menjenguk? Tanyaku. Dokter dan perawat pun menggeleng. Panas, hatiku panas. Mereka bukan manusia. Aku bersumpah, mereka akan mendapatkan apa yang selayaknya mereka dapatkan. Jika bukan karena Bu Erna, mantan tetanggaku dulu, aku tidak akan mengetahui keberadaan Lean di rumah sakit. Karena rumah lama pun sudah dijual oleh Mas Angga semenjak 1 tahun yang lalu, sehingga semakin mempersulit aku untuk menemui Lean. Lean, makan dulu ya nak, Bunda suapin ya, ucapku dengan lembut sambil mengarahkan sendok yang berisi bubur kepada Lean. Takut, jangan beri makan kepada Lean, nanti mami cubit Lean, jangan, takut, Lean takut, ucapnya yang langsung berusaha menghindar, menutup kepalanya dengan selimut. Tring, tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku sudah mendapatkan alamatnya, Bu, pesan dari salah seorang karyawanku. Baik, cari tahu semua tentangnya, apapun itu, termasuk perusahaannya, orang yang dekat dengannya, pokoknya semuanya. Balasan pesan segera aku kirim. Baik, Bu, balas Sandra lagi, sambil mengirimkan alamat yang sudah lama aku cari. Rupanya mereka pintar juga, menjual rumah yang menjadi harta gono gini, dan membeli rumah baru dengan nama Laura. Lean yang ketakutan tadi, kini tengah terlelap. Apakah yang telah kalian lakukan kepada anakku? Aku memulai dengan rencana awal. Kirimkan foto ini ke rumah mereka. Pesanku kepada Sandra. Foto saat aku berada di depan rumah lama. Dan tentu itu akan memberikan mereka sedikit syok terapi. Untuk apa bersikeras mengambil Lean jika tidak mampu untuk menjaganya? Mereka pikir hidup adalah kehendak mereka. Jika selama ini tidak ada yang mereka takuti, maka kedatanganku akan membuat mereka tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari mereka. Dan aku ingin mereka tahu bahwa kecurangan tidak akan abadi. Nafas Lean terlihat sesak. Dokter, dokter, teriakku yang sangat ketakutan. Dokter dan perawat segera berlari mendekati Lean. Saat sedang diperiksa, Lean kembali bangun dan mulai berteriak. Mami, jangan kurung Lean. Jangan matikan lampu gudang, Mi. Ada tikus, Mi. Ada kecoa. Lean takut. Teriak Lean ketakutan. Ya Allah, separah inikah mereka menyiksa anakku? Lean, maafkan Bunda ya nak. Maafkan Bunda. Bunda, Bunda. Ya Allah Lean, ini Bunda nak. Ini Bunda. Ucapku di hadapan Lean dengan tangisan yang tidak bisa aku bendung. Aku bahkan tidak sadar mengeluarkan suara. 5 kali 1 sama dengan 1. 9 dikali 2 sama dengan 18. Lean janji akan juara 1, Mi. Lean janji akan menang lomba. Hadiahnya untuk Mami ya. Mami, Lean boleh kan makan ayam? Mami, Lean lapar, Mi. Ucap Lean kembali membuat hatiku terasa perih. Anakku bahkan menahan lapar. Maafkan Bunda yang begitu lama baru bisa kembali, nak. Maafkan Bunda, Lean. Bu, tolong sabar menghadapi Lean ya. Dia jiwanya benar-benar terguncang, ucap dokter. Tanpa dokter minta, aku akan melakukan apapun untuk Lean. Aku bahkan akan menukar jiwaku dengannya jika itu bisa. Ucapku menahan sesak. Hatiku terasa perih. Anakku yang masih begitu kecil harus seperti ini. Bu, jangan seperti itu.
Jika ibu seperti itu terus, siapa yang akan menjaga Lean? Jika ibu yang kehilangan akal, siapa yang akan merawat dan membantu Lean untuk sembuh? Ucap salah satu perawat yang membuatku tersadar. Aku tidak boleh lemah untuk Lean. Lean kembali tertidur karena disuntikan obat penenang. Karena tadi Lean ingin memukul-mukul kepalanya ke dinding lagi. Kata dokter, Lean sering mengamuk seperti ini. Aku kembali sibuk dengan rencana-rencana yang sudah aku susun sambil menjaga Lean. Kirimkan ini juga ke kantor Mas Angga. Pesanku lagi sambil mengirimkan fotoku yang sedang berdiri di lobi perusahaannya. Aku akan membuat mereka ketakutan, bahkan gemetaran, karena yang aku tahu, kehilangan harta adalah hal yang paling mereka takutkan. Ruangan Lean akan aku sulap menjadi tempat boneka kesukaannya. Mungkin saja ini akan membantunya sedikit. Boneka teddy bear adalah kesukaannya. Semuanya sudah dikirim. Semuanya sudah dikirim ke tempat masing-masing ya, Bu. Pesan dari Sandra. Baik, Sandra. Terima kasih. Balasku. Aku yakin sebentar lagi Mas Angga maupun Laura akan menghubungiku, karena nomor ponselku tidak pernah berubah. Aku mengelus kepala Lean sambil menyanyikan lagu Nina Bobo, seperti yang selalu aku lakukan dahulu. Bu, makan dulu, ucap Robi, salah satu anak buahku yang menjagaku di rumah sakit. Baik, terima kasih Robi, ucapku yang segera mengambil sekotak makanan darinya. Aku seakan tidak ingin jauh dari Lean, barang semeter saja. Rasanya rindu ini selalu hadir, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Trrrt, trrrt. Ponselku bergetar dan membuat senyumanku terukir dengan sendirinya. Assalamualaikum, Beb, ucapku menerima panggilan ke-10 dari Laura, karena sempat ku abaikan sebentar. Mau apa kamu datang? Kamu pikir bisa merebut Mas Angga lagi? Ucapnya di balik telepon. Nampak jelas nafasnya memburu. Oh, tenang saja cantik. Sampah yang sudah berada di dalam tong sampah tidak layak lagi untuk dipungut. Aku tidak akan mengambil suamimu, tapi aku akan membawa apa yang sudah kalian ambil, ucapku. Dasar perempuan miskin. Beraninya ya kamu mengataiku? Kalau bukan aku, tidak akan ada yang mau berteman denganmu, seru Laura yang nampak semakin emosi. Oh ya? Coba kita lihat bagaimana reaksi teman-teman ketika melihat video saat kamu membicarakan mereka. Tenang saja, Say. Aku hanya akan mengirimkan ke sesama mereka. Belum saatnya kamu go publik. Ucapku diselingi tawa, lalu memutuskan panggilan tersebut. Berkat kerja Sandra, akhirnya aku mendapatkan rekaman saat Laura sedang bergosip pria dan membicarakan satu sama lain. Lalu aku juga sudah mendapatkan nomor ponsel teman-teman Laura, yang katanya sosialita. Video berhasil terkirim, sekarang tinggal menunggu reaksi. Tring, tring, tring. Dan masih banyak bunyi notifikasi yang menandakan pesan masuk. Setelah video itu beredar di kalangan geng sosialita. Bagus bukan? Aku tidak perlu cakar-cakaran untuk membuat wajah Laura rusak. Bunda, suara serak Lean membuatku segera melepaskan ponselku. Iya nak, ada apa? Bunda di sini, ucapku yang segera mengusap wajahnya dengan lembut. Lean memandangiku lekat, tatapannya begitu dalam, kedua tangannya mengarah wajahku dan membingkai. Dengan sekuat tenaga aku menahan tangis. Aku hanya akan memberikan senyuman. Tangan gemetar, dengan sedikit senyum di sudut bibir kecil itu. Sekali lagi memanggilku. Bunda. Iya nak, ini Bunda. Bunda di sini. Ucapku yang tentu saja semakin sulit menahan tangis. Mami marahi Lean
Kalau Lean bertemu sama Bunda, nanti Mami cubit Lean. Ampun, Mi. Ampun. Lean hanya rindu sama Bunda. Maafkan Lean, Mi. Raung Lean dengan kepala gemetar. Nafasnya memburu. Lean sangat ketakutan. Ya Allah, apakah ini hukuman untukku? Ya Allah, ini adalah hal yang paling berat dalam hidupku. Ampuni hambamu ini. Ampuni hamba ya Allah. Tangisku tidak bisa lagi tertahan. Kupeluk erat tubuh kecil yang berusaha untuk bersembunyi itu. Seakan-akan ada yang akan menyerangnya. Lean, lihat ini nak. Ini boneka kesukaan Lean kan? Ucapku masih dengan linangan air mata. Lean menjadi diam mematung. Tatapannya kembali kosong. Lalu yang keluar dari mulutnya adalah hafalan pelajaran. Setelah Lean mulai tenang, segera aku kembali mengambil ponsel dan menghubungi Sandra. Segera cari alamat sekolah Lean dan nomor telepon salah satu gurunya. Cari juga teman-teman Lean di sekolah. Titahku. Air mataku tidak bisa berhenti melihat Lean seperti ini. Setelah menghafal, dia akan bercerita sendiri. Dek, nanti kalau adik sudah besar, jangan bodoh seperti kakak ya. Biar Mami sayang sama adik. Jangan jadi anak nakal seperti kakak. Biar Mami tidak memukuli adik. Ucapan Lean membuat hatiku semakin sakit. Melaporkan Laura dan Mas Angga ke polisi adalah kesalahan, karena mereka pasti akan bebas dengan mudah. Apalagi ayah Laura bisa berkuasa, maka tidak mudah bermain hukum dengan mereka. Laura, Angga, kalian harus membayar ini semua. Aku tidak akan membiarkan kalian bahagia di atas penderitaan anakku. Karena alamat rumah mereka sudah aku temukan, sehingga dengan mudahnya kami menemukan tetangga-tetangganya. Lalu sekolah Lean, karena salah seorang anak tetangga satu sekolah dengan Lean. Segera aku menghubungi guru-guru di sekolah Lean. Lean awal masuk sekolah adalah anak yang ceria, tapi semakin kesini, semakin murung. Dia tidak akan bermain jika jam istirahat tiba. Dia akan terus belajar. Kami sudah melakukan beberapa cara untuk mencari tahu ada apa dengan Lean. Tapi Ibu Laura selalu berkata untuk tidak ikut campur jika bukan di luar urusan sekolah. Bu Laura juga akan mengancam siapapun guru yang akan bertanya, termasuk kepala sekolah. Kami juga mencoba bertanya kepada Lean, namun Lean hanya akan menggelengkan kepalanya. Dan sekarang, Lean justru tidak pernah masuk sekolah. Setiap kali kami bertanya lagi, Bu Laura hanya bilang bahwa Lean sudah diambil oleh bundanya kembali. Terang wali kelas Lean. Jadi seperti ini mereka mendidik anakku. Setelah mendengar semua pernyataan gurunya, aku berpamitan untuk memutuskan panggilan tersebut. Aku juga meminta beberapa orang anak buahku untuk bertanya kepada tetangga, apakah pernah melihat Lean disakiti. Namun jawaban tetangga, mereka tidak pernah melihatnya, karena keluarga Mas Angga sangat tertutup. Tidak pernah bergaul apalagi kumpul-kumpul. Dari pencarianku juga, menemukan bahwa Mas Angga dan Laura tidak memakai jasa asisten rumah tangga. Sungguh aneh, orang kaya tidak memiliki asisten rumah tangga. Tapi kembali lagi, mereka tentunya punya rencana sendiri, khususnya Laura. Mereka memakai jasa laundry online, catering untuk makan, dan untuk menyapu dan membersihkan rumah. Aku belum menemukan siapapun yang melakukannya, Bu. Tapi besar kemungkinan Lean yang melakukan semua itu sebelum sakit. Karena pernah ada salah seorang tetangga yang melihat Lean sedang menyapu teras rumah mereka. Dan terdengar Sandra menghela nafas ketika menceritakan denganku hasil pencariannya. Dan apa, Sandra? Tanyaku. Mantan suami ibu beserta istrinya akan memarahi anak-anak yang mencoba memanggil Lean untuk bermain, Bu. Jika pulang sekolah, Lean harus masuk ke dalam rumah.
Ini yang membuat para tetangga tidak pernah melihat mereka menyiksa Lean. Terang Sandra lagi. Panas. Ya, tentu saja hatiku panas. Jika mengikuti nafsu, aku ingin memukuli Mas Angga dan Laura. Tapi itu tidak boleh aku lakukan. Aku harus melakukan semuanya dalam diam. Bunda, teriak Lean. Iya nak, ini bunda, ucapku. Lean kembali membingkai tangannya di wajahku. Bunda sayang Lean, ucapnya yang sangat pelan keluar dari mulut mungilnya. Allahu Robbi, ampuni hamba. Iya nak, bunda sayang sekali sama Lean. Lean mau bunda peluk? Tanyaku. Lean menjawabnya dengan anggukan. Segera aku peluk tubuh kecil itu dari belakang. Aku biarkan kepalanya bersandar di dadaku. Kunyanyikan lagu kesukaannya dan memberikan boneka di tangannya. Lean hanya terdiam. Aku mengintip, ternyata dia sudah tertidur kembali. Biarkan dia tertidur dengan posisi seperti ini, biar aku melepas rindu sebentar. Ponselku berdering. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau membuatku malu dan hancur, teriak Laura di balik telepon. Bagaimana dia tidak emosi? Geng sosialitanya langsung memblacklist namanya. Juga mereka semua menyerangnya di media sosial. Ya, di semua media sosial. Hanya dalam sehari, Laura langsung terkenal karena hujatan, baik di Instagram, FB, Twitter, bahkan sampai di YouTube. Wajah Laura sangat terkenal karena teman-teman sosialitanya. Aku hanya melakukan 1 langkah, namun hasilnya mencapai 10 langkah. Hahaha, kamu kenapa? Bukannya bagus, kamu sudah terkenal loh. Ucapku tertawa pelan karena Lean masih tertidur di dadaku. Kamu itu ya, kamu lihat saja nanti. Aku akan membalasmu lebih dari ini, ucapnya. Lakukan saja, sebelum aku benar-benar membuatmu hancur terlebih dahulu, ucapku. Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Kamu lupa ya siapa aku? Ucapnya dengan nafas memburu. Sangat jelas ku dengar dari ponsel. Aku tidak akan pernah lupa sama perempuan murahan seperti kamu, Laura. Sekali kotor, selamanya tetap akan kotor. Sekali kotor, selamanya akan tetap membekas. Jawabku. Dasar perempuan miskin. Berani sekali kamu. Kamu lupa ya, anakmu itu ada di tanganku. Kamu lupa, aku yang memegang kendali terhadap anakmu. Kamu lihat saja nanti, aku akan membuatmu hancur melaluinya. Ucap Laura lagi. Hanya seorang pengecut yang memanfaatkan anak kecil. Oh iya, satu hal yang perlu kamu tahu, Laura. Aku bukanlah Alia yang dulu. Kedatanganku kali ini ingin mengambil semua yang telah kalian rampas. Jadi bersiaplah, Laura. Ini baru awal, ucapku. Sepertinya Laura sangat emosi, sehingga memutuskan panggilan telepon tersebut. Dengan pelan, aku membaringkan Lean. Takut jika bersandar terus badannya akan pegal. Sebagai langkah awal, aku memindahkan ruangan Lean ke ruang VIP, agar mempermudah aku untuk mengontrol orang yang masuk. Sudah pasti Laura dan Mas Angga yang akan melakukan banyak cara untuk berbuat jahat. Trrrt, trrrt. Ponselku bergetar. Panggilan dari nomor baru terlihat. Assalamualaikum, ucapku menerima panggilan tersebut. Apa yang sudah kamu lakukan? Beraninya kamu membuat istriku malu. Suara yang begitu aku kenal. Apa kabar, Mas Angga? Tanyaku saat mulai berbicara. Apa maksud kamu? Mengirimkanku foto seperti itu? Kamu pikir aku akan kembali denganmu? Jangan mimpi kamu. Wanita sepertimu itu mana pantas untukku? Ucapnya lagi. Sudah. Jika sudah, biar aku yang akan bicara lagi. Pertama,
Aku datang bukan untuk memohon kembali kepadamu, tapi aku datang untuk membuatmu memohon, meminta kembali denganku. Lalu aku akan datang untuk mengambil apa yang sudah kalian rampas dariku, ucapku. Hahaha, sombong sekali kamu itu. Memangnya seorang Alia bisa melakukan apa? Ucapnya. Banyak, salah satunya membuat karir istri tercintamu itu hancur, ucapku dengan tawa kecil mengejek. Kamu pikir kamu sudah menang? Lihat saja nanti. Semuanya akan berbalik menyerangmu, ucapnya. Oh ya? Aku penasaran, ingin segera bertemu denganmu dan Laura. Rasanya sudah lama aku tidak bertemu, ucapku. Melalui Sandra, aku sudah bisa bergabung dengan event yang akan dilakukan oleh geng sosialita tempat Laura. Dan aku adalah penyumbang terbesar. Sudah tentu aku akan datang dan menempati tempat teratas. Rasanya aku sudah tidak sabar melihat reaksi Mas Angga nantinya. Hasil rebutan tidak akan bertahan lama. Kamu pikir kami ada waktu untuk bertemu denganmu? Jangan mimpi, tukas Mas Angga. Oh, tenang saja mantan suamiku. Kalian akan selalu memiliki waktu luang untukku, ucapku. Ih, merasa hebat juga kamu, ucapnya terdengar penuh kebencian. Tentu saja aku hebat, bahkan lebih yang kalian pikirkan. Wanita miskin sepertimu itu, bagaimana bisa berani melawanku untuk merebut Lean saja kamu tidak mampu? Bagaimana akan melakukan hal yang lain? Ucapnya sepertinya mulai panas. Hahaha, kamu pikir aku akan diam saja? Jangan salah kamu, Mas. Lean akan tetap di sisiku. Sedangkan kamu, bahkan sekarang kamu tidak tahu kan apa kejutan yang akan aku berikan kepadamu sebentar lagi. Sebaiknya siapkan saja jantungmu dengan baik, biar tetap sehat dan menikmati permainanku. Karena jika kamu sakit, maka permainan tidak akan seru. Jangan lupa ingatkan juga kepada istri tercintamu itu. Ucapku lalu memutuskan panggilan tersebut. Seorang Angga Maulana akan sangat marah jika lawan bicaranya memutuskan panggilan terlebih dahulu. Baginya, hanya dia yang pantas seperti itu. Dan ternyata hal itu masih berlaku sampai sekarang. Terbukti dia terus menghubungiku. Biarkan saja ponselku terus bergetar, sambil menunggu berita yang membuatku akan tertawa lebar. Fokusku kembali kepada Lean yang sedang tertidur. Nafasnya terlihat baik-baik saja. Semoga saja Lean bisa melupakan traumanya. Aku tetap akan memberinya pendamping seorang psikiater atau seorang psikologi. Aku belum jelas yang mana untuk mendampingi Lean. Tak berapa lama ponselku kembali bergetar. Namun sebelum menerima panggilan tersebut, aku membuka pesan dulu. Semuanya sudah beres, Bu. Baiklah, Mas. Ini kejutan awal. Assalamualaikum, Mas. Ucapku dengan lembut saat menerima panggilan tersebut. Apa yang sudah kamu lakukan? Teriak Mas Angga. Aku kan sudah bilang, siapkan jantungmu, Mas. Ini baru awal. Mobilmu itu kan termasuk harta gono gini. Jadi ya, tidak ada salahnya dong aku menjualnya. Ucapku lalu tertawa. Aku menjual mobil yang sering digunakan oleh Mas Angga. Tentu saja untuk surat-suratnya diambil dengan sedikit paksaan dan ancaman dari preman. Brengsek kamu, Alia. Semuanya sudah menjadi milikku. Kamu tidak punya hak, ucap Mas Angga penuh emosi. Hahaha, itu kan dulu, Mas. Sekarang, apa yang sudah menjadi hakku akan aku ambil. Oh iya, tolong kirimkan nomor rekeningmu agar aku bisa mentransfer yang menjadi hakmu, ucapku. Semuanya adalah hakku. Kamu tidak punya hak apapun, tukasnya. Oh, tidak bisa, Mas Angga. Kamu lupa ya? Dulu aku juga membantu keuangan kita dengan menjual makanan. Aku pikir kamu tidak akan lupa
Bagaimana aku menjual perhiasan hasil kerja kerasku saat aku belum menikah denganmu untuk membayar uang sekolah adikmu. Lalu aku yang membayar uang tebusan sertifikat rumah yang digadaikan oleh ibumu hanya untuk pergi jalan-jalan bersama teman-temannya dengan bekerja siang dan malam, tidak kenal waktu selama 6 bulan. Dan juga aku rasa kamu tidak akan melupakan ketika aku membantumu saat karirmu hampir hancur. Jadi aku punya banyak hak padamu, tuturku. Mas Angga sempat terdiam sebentar, lalu kembali bersuara. Jadi kamu tidak ikhlas? Kamu kan saat itu masih menjadi istriku. Jadi wajib melakukan semua itu, ucapnya. Ya, dan kamu wajib memberikan harta Gonogini untukku. Dan seharusnya kamu wajib untuk tidak berselingkuh, Mas, jawabku lagi. Sejak kapan kamu pintar menjawab? Kamu seharusnya itu bersyukur, karena aku memungutmu dahulu, hidup tanpa orang tua dan keluarga. Seharusnya kamu itu berterima kasih, karena aku yang sudah merendahkan harga diriku untuk menikahimu. Jadi semua yang kamu lakukan itu tidak sebanding dengan perbuatanku, ucapnya. Aku langsung tertawa mendengar ucapannya itu. Tenang saja Mas Angga, tidak ada penyesalanku karena sudah menikah denganmu. Justru aku malah bersyukur, karena denganmu aku bisa memiliki Lean. Tapi untuk orang tamak sepertimu, aku harus melakukan banyak hal agar kamu sadar, ucapku. Dasar wanita jalang, berhenti kamu bicara dan kembalikan mobilku, atau aku akan memenjarakanmu, ancamnya. Oh, silakan saja. Aku bahkan menunggu kalian bermain dengan polisi, Mas. Oh iya, jika kamu belum berani, sebaiknya kirim nomor rekeningmu saja secepatnya, karena aku tidak ingin uangmu berlama-lama di sini. Ucapku lalu memutuskan panggilan tersebut. Aku adalah perempuan yang mau bekerja apapun asalkan halal. Karena itu, aku memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa memilih pekerjaan. Aku mengumpulkan uang, mencuci piring di warung makan, berjualan online, mengantarkan ikan pesanan orang dari pasar, mencuci pakaian. Hingga malam sudah larut, aku akan menyetrika pakaian. Semuanya aku lakukan setiap hari. Saat pagi sampai siang aku di warung makan sambil berjualan online. Sore harinya aku ke pasar dan mengantarkan pesanan-pesanan orang sampai malam, kadang sampai jam 9. Aku lanjutkan mencuci dan menyetrika pakaian yang malam sebelumnya sudah aku cuci dan aku keringkan sebelum bekerja. Yang ada di dalam pikiranku hanyalah mencari uang agar bisa mengambil Lean dari Mas Angga. Tidak peduli bagaimana capeknya diriku. Hingga 4 bulan bekerja, aku dipercayakan oleh pemilik warung makan untuk mengelola warung makan tersebut. Dengan penuh semangat, aku mulai merubah cara berjualan dan memperkenalkan warung makan tersebut. Hingga dalam waktu 1 tahun, warung makan tersebut sudah berkembang pesat. Dan sekarang setelah 3 tahun sudah membuka cabang di mana-mana. Dan ada beberapa sudah menjadi milik pribadiku. Dan juga 1 perusahaan yang dipercayakan oleh orang tua angkatku. Sepasang suami istri yang tidak sengaja bertemu denganku saat aku mendonorkan darahku untuk sang istri. Sehingga aku yang juga tidak memiliki orang tua langsung ingin merawat mereka. Berkembang sangat pesat dalam waktu 1,5 tahun karena aku berhasil mengumpulkan musuh-musuh perusahaan Mas Angga dan ayah Laura. Aku mengumpulkan banyak uang dan kekuatan sehingga saat kembali seperti sekarang agar bisa melawan mereka yang sudah menzolimi. Bunda, Lean memanggilku lagi. Ada apa, Nak? Tanyaku. Lean anak bodoh kan, Bun? Lean anak nakal ya, Bun? Tanya Lean dengan tatapan yang masih saja kosong. Tidak, sayang. Kata siapa? Lean itu adalah anak Bunda yang paling pintar. Lean bukan anak nakal. Lean juga bukan anak bodoh. Lean adalah anak yang paling baik. Anak yang cantik.
Lean mau kan jalan-jalan ke taman bareng Bunda? Tanyaku sambil mengelus kepalanya. Lean pun mengangguk. Segera aku meminta perawat untuk memindahkan Lean ke kursi dorong. Semoga dengan jalan-jalan bisa membuat Lean merasa sedikit tenang. Boneka teddy bear selalu berada di dalam pelukan Lean, dan tanganku terus saja berpegangan di pundaknya. Bun, jangan lepasin tangan Bunda ya, ucapnya. Iya sayang, ucapku. Bagaimana bisa mereka setega itu melakukan hal yang buruk kepada anak kecil? Dari info yang aku dapatkan, bahwa sekarang Laura tengah mengandung anak kedua mereka. Bu, kami sudah berhasil mendapatkan sertifikat rumah tersebut, pesan dari Sandra. Bagus Sandra, simpan dan lakukan sesuai dengan caraku, balasku. Lean terlihat mulai bisa tersenyum ketika kupu-kupu mampir di bonekanya. Bu, wanita itu ada di sini, ucap anak buahku yang menjaga ruangan Lean. Ikuti kemanapun dia pergi selama di rumah sakit ini. Aku tidak ingin dia menemui Lean, ucapku. Aku memang belum memindahkan Lean dari rumah sakit. Anak buahku terus memberikan kabar bahwa Laura terus mencari tahu di mana ruangan Lean. Bahkan dia masuk ke sembarang ruangan. Rupanya mereka mulai kepanasan. Aku pastikan bahwa Laura tidak akan sampai di tempatku dan Lean berada. Bu, dia masuk ke dalam ruangan, ucap anak buahku. Baik, ucapku. Aku memantau gerakan Laura melalui CCTV kecil yang memang sengaja aku pasangkan di kamar rawat Lean. Nampak Laura mulai melihat-lihat ke ruangan dan memegangi beberapa buah boneka. Mungkin dia bingung, bagaimana bisa di rumah sakit seperti itu ada kamar rawat yang banyak bonekanya. Laura tidak melakukan apapun di ruangan Lean dan segera pergi keluar membuka ruangan yang lain. Aku membawa Lean melalui jalan berlawanan arah dengan Laura menuju ke ruangan rawat. Lean terlihat sedikit tenang. Tatapannya tidak lagi sekosong saat pertama kali aku menemuinya. Lean, Lean mau makan? Tanyaku. Apa boleh Lean makan ayam goreng, Bun? Tanya Lean. Hatiku bagaikan diremas-remas. Iya nak, boleh. Lean mau Bunda suapin? Tanyaku. Kalau Bunda tidak marah, Lean mau, ucapnya pelan. Bunda tidak akan marah sama Lean. Bunda justru ingin banget menyuapi anak Bunda yang cantik ini, ucapku. Lean mengangguk, lalu segera aku menyuapi ayam goreng dan nasi. Kenapa Lean menangis? Apakah tidak enak? Tanyaku saat melihat Lean yang menangis saat makan. Rasa ayam gorengnya enak banget, Bun. Ini yang biasa adik Rania makan. Sekarang Lean bisa makan juga, ucapnya lagi. Air mataku jatuh dengan begitu cepat. Selama ini anakku tidak pernah memakan ayam goreng. Bukan hanya itu, Lean begitu dewasa. Caranya berbicara. Laura dan Mas Angga benar-benar keterlaluan. Makan ya nak, dimakan. Bunda akan membelikan ayam goreng yang banyak untuk Lean, ucapku lagi. Tapi nanti Mami marah. Mami marah kalau Lean makan ayam goreng, Bun. Hanya Dek Rania yang boleh makan ayam goreng. Aku makan telur ayam saja. Aku nggak boleh makan ayam. Kalau aku makan ayam, nanti Mami kurung Lean di gudang. Nanti Mami pukulin Lean. Nanti Lean tidak boleh sekolah. Jangan Lean, tidak boleh makan ayam. Nanti Lean jadi anak bodoh. Jangan Lean, Lean takut. Lean kembali berteriak-teriak histeris. Dokter dan perawat yang aku panggil langsung berlarian ke ruangan Lean. Kembali diberikan obat penenang, dan Lean kembali terlelap. Ya Allah, betapa banyak konsekuensi yang harus Lean terima, hanya untuk makan sepotong ayam goreng saja. Setelah Lean terlelap, aku segera memerintahkan anak buahku untuk membawa Laura ke ruangan Lean.
Rasanya aku ingin memberikan pelajaran hari ini secara langsung. Hati ibu mana yang tidak akan sedih ketika melihat anaknya seperti ini? Aku yang sudah bersiap menunggu kedatangan Laura pun kembali menghubungi Sandra, memastikan apakah salah satu rencanaku sudah selesai, dan jawaban Sandra kembali memuaskan. Tentu saja, semuanya sudah siap dan beres. Cekrek, pintu ruangan terbuka. Ekspresi yang pertama kutangkap dari wajah Laura adalah keterkejutan. "Apa kabar kamu, Laura?" ucapku setelah berdiri. Matanya nampak memandangiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Beli barang imitasi di mana?" tanyanya. "Hahaha, yang mana yang kamu tanyakan, Laura?" tanyaku. "Cincin berlianmu itu dan tasmu," ucapnya lagi. "Yang jelas bukan dari tempatmu membeli tas dan cincinmu yang imitasi itu," jawabku. "Uang dari mana kamu bisa membeli semua itu?" tanyanya lagi. "Dari mana ya?" "Dari hasil endorse," ucapku setengah berbisik. Dia menatapku tajam. "Alah, wanita sepertimu mana mungkin laku," ucapnya. "Loh, buktinya kan aku bisa mendapatkan barang yang lebih mahal dari punyamu." "Oh iya, aku juga mendapatkan apa yang sudah aku dapatkan," ucapku lagi. Laura mengepalkan tangannya. "Jangan mimpi kamu, Alia. Kamu itu pasti simpanan om-om kan?" ucapnya lagi sambil mengejek. "Hahaha, aku bukan sepertimu dan Pak Salim, Laura," ucapku. Laura nampak semakin kaget dan sempat mundur 2 langkah. Dari mana kamu mengetahuinya? Memangnya apa yang sudah kamu lakukan?" ucapnya yang mulai emosi terhadapku. "Dari orang kepercayaanku. Oh iya, aku juga ingin memperlihatkan kamu apa yang bisa aku lakukan. Paling sebentar lagi ponselmu akan berdering," ucapku. Dia nampak sedikit khawatir, dan benar saja, ponselnya berdering. Laura menerima panggilan di ponselnya dengan terus menatapku. "Ini nggak boleh seperti ini. Bagaimana bisa dibatalkan?" teriakan Laura sangat histeris. Dia bahkan sampai sedikit menghentakkan kakinya. Tentu saja karena dia batal terkenal. "Apa yang kamu lakukan, wanita jalang?" teriak Laura kepadaku. "Sama dengan yang kamu lakukan kepada Lean, Laura. Melarangnya memakan makanan kesukaannya. Cie, yang merugi banyak dan batal terkenal," ucapku mengejek. Wajah Laura memerah sangat merah. "Ah!" teriak Laura lagi saat melihat panggilan di ponselnya. "Ah! Apa yang sudah kamu lakukan, Alia?" teriak Laura histeris. "Shh! Kamu tahu kan ini di ruang rawat? Gampang, aku akan segera memesankan 1 kamar untukmu," ucapku dengan senyuman penuh kemenangan. Laura yang mungkin tersadar pun langsung menghentikan jeritan histerisnya. "Brengsek kamu, Alia! Apa yang sudah kamu lakukan?" ucapnya lagi dengan nafas memburu, khas orang emosi yang ingin langsung menelan musuhnya mentah-mentah. "Hanya hal kecil untuk permainan awal, Laura. Aku hanya membatalkan endorse-mu, membatalkanmu sebagai salah satu model di brand yang namanya sudah lumayan terkenal di kota ini, dan membatalkan semua kontrakmu," terangku. Kebodohan Laura adalah melakukan perjanjian tanpa bukti tertulis. Dia baru saja ingin membangun karirnya menjadi salah satu model dan mengambil endorse-endorse karena geng sosialitanya. "Brengsek kamu, Alia!" serunya menahan suara. "Tidak dong, aku kan hanya membantumu batal terkenal. Belum membuatmu miskin. Jadi aku belum jahat kan?" jawabku santai. "Kamu, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membuatmu menderita. Kamu lupa ya siapa ayahku?" ucapnya masih dengan emosi yang penuh. "Tenang saja, Laura. Aku mengetahui kok siapa ayahmu. Karena itu, aku sudah menyiapkan banyak hal untuk kalian,"
ucapku lagi. Laura yang sangat emosi langsung mengambil ponselnya dan terlihat sedang menghubungi seseorang, tapi aku yakin itu adalah ayahnya. Panggilan pun tersambung, namun tidak ada jawaban. Kamu lihat saja nanti, aku akan membuatmu menangis. Aku akan membuat Lean menderita karenamu, ucap Laura. Oh, kamu yakin Lean akan tetap bersamamu? Kamu lupa ya, hak asuh jatuh ke tangan siapa? Sebaiknya kamu ingat itu, Laura. Dan mengenai Lean, sepertinya perhitungan kita akan panjang, ucapku. Alah, anak kamu saja yang bodoh. Aku hanya mendidiknya, jawab Laura. Oh, seperti itu ya. Sama halnya mendidikmu seperti saat ini, ucapku sambil memperlihatkan sebuah rekaman video saat dia dan Pak Salim bersama, bahkan banyak video lainnya. Wajah Laura yang sebelumnya merah, kini menjadi pucat pasi. Kamu jangan macam-macam, Alia, ucapnya lagi. Oh, tenang saja, Laura. Aku hanya akan melakukan satu macam saja. Untuk lebihnya, pelajaran yang tentunya saja sangat berharga untukmu akan diberikan oleh orang lain, tuturku. Laura nampak semakin stres. Kamu pikir kamu sudah menang, ucapnya. Tentu saja belum, karena video ini baru saja akan aku kirimkan ke nomor ponsel istri Pak Salim, ucapku lagi. Inilah hebatnya ketika sudah mengetahui satu titik, maka titik yang lain akan mudah untuk ditemukan. Tidak, tidak, jangan Alia, jangan lakukan itu. Aku akan melakukan apapun, asalkan kamu tidak melakukannya, Alia, ucap Laura panik. Aku tertawa kecil melihatnya seperti ini. Baiklah, aku ingin kamu menandatangani ini, ucapku sambil memberikan satu kertas surat perjanjian. Baik, akan aku tanda tangani, ucapnya bergegas sambil menandatangani surat tersebut. Sungguh Laura yang malang. Sudah aku tanda tangani. Sekarang hapus video itu, ucapnya. Baiklah, silahkan dihapus sendiri, ucapku memberikan ponsel tempat video itu berada. Laura langsung menyambarnya dan mengotak-ngatik ponsel tersebut. Brak! Ponsel itu hancur di lantai. Kamu sudah kehabisan bukti untuk mengancamku. Sekarang aku akan menghancurkanmu, Alia, ucap Laura penuh amarah. Serius? Tanyaku. Tangan Laura mengayun di udara, namun segera aku tangkap. Ah! Laura kembali berteriak. Anak manja yang tentu saja melampiaskan kemarahannya dengan berteriak. Ini belum selesai, cantik. Coba kamu buka akun media sosialmu. Kamu sudah viral sekarang. Sebagai ganti pembatalan semua endorse-mu, ucapku dengan sedikit tawa. Laura nampak kaget karena terlihat dari pancaran matanya yang sangat jelas. Dia segera mengambil ponselnya. Lalu terlihat jelas bagaimana videonya dan Pak Salim yang sudah disebarkan oleh ketua geng sosialita. Sebenarnya video itu hanyalah hasil kiriman dari ketua geng itu, dan kupakai untuk mengancam Laura. Beberapa alasan pembatalan endorse-nya juga karena masa lalunya. Dia dianggap sebagai pelakor, sedangkan kebanyakan dari brand yang akan dia gunakan, pemiliknya anti pelakor. Maka mudah untukku membuatnya tidak terpakai. Laura yang melihat videonya langsung berjalan mundur, meninggalkan ruangan Lea dengan sedikit berlari. Satu lagi pelajaran untuknya, agar selalu jujur dalam melakukan pekerjaan. Jangan curang, karena hasilnya akan buruk. Pak Salim adalah salah satu pengusaha tempat Laura akan dikontrak. Bagaimana dengan kejutanku, Pak? Pesanku kepada ayah Laura. Pesanku centang 2. Itu artinya terkirim. Sekarang hanya menunggu balasan saja. Untung saja Lean diberikan obat penenang, hingga Laura berteriak-teriak pun tidak membuatnya bangun. Aku marah kepada diriku sendiri, karena terlalu lama untuk kembali, sehingga membuat Lean seperti ini. Tring!
Sebuah pesan balasan masuk ke ponselku. Siapa kamu? Alia, temannya Laura, Pak. Balasku. Pesan tersebut sudah dibaca, namun tidak dibalas. Aku tertawa kecil melihat ponselku. Bagaimana bisa seorang raksasa takut pada sebuah video? Aku kembali memandangi Lean. Semoga saja Allah mengizinkanku untuk merawatnya. Rasanya tidak ingin sedikit pun meninggalkannya. Entah itu hanya untuk makan atau untuk mandi. Tak berapa lama berlalu, ponselku berdering. Assalamualaikum, Pak, ucapku. Apa maumu, Alia? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku lagi tidak ingin macam-macam sekarang. Aku hanya ingin memberikan sedikit setruman untuk jantung kalian. Oh iya, menurutmu bagaimana reaksi ibu jika melihat video ini? Ucapku. Jangan pernah kamu menyentuh keluargaku, atau kamu akan menyesal. Ucap ayahnya Laura penuh penekanan. Oh, tenang saja, Pak. Aku tidak akan menyentuh kok. Hanya saja meniupkan sedikit debu, agar membuat mata kalian perih hingga berair. Ucapku. Terdengar sedikit kata umpatan dari ayahnya Laura. Jangan bawa-bawa keluargaku. Kamu sudah terbuang. Untuk apa kamu datang kembali? Tanyanya. Aku datang untuk mengambil apa yang sudah kalian ambil. Dan untuk menuntut pertanggungjawaban kalian akan sakitnya Lean, anakku, tuturku. Kamu pikir kami peduli dengan anakmu? Tidak. Tidak mungkin anak kami mengurus anak orang lain. Masih bagus Laura mau menampungnya di rumah. Kalau tidak, tentu saja dia sudah berada di jalanan, menjadi gelandangan. Ucap ayahnya Laura. Rupanya si bapak ini memiliki mulut yang lemes. Sama halnya denganku yang tidak peduli dengan keadaanmu dan keluargamu. Contohnya sekarang. Saat sedang berbicara denganmu, aku sudah memberikan kejutan untukmu dan keluargamu. Tuturku. Ayahnya Laura sempat terdiam. Jangan mimpi kamu. Tidak akan aku biarkan kamu menyentuh keluargaku, walaupun hanya seujung kuku. Tukasnya. Hahaha, tenang saja, Pak. Aku tidak akan menyentuh kalian, karena bukan passionku bermain fisik. Jawabku. Apa maksudmu? Ucapnya sedikit terdengar khawatir. Aku tidak akan melukai kalian sampai berdarah jika kalian tidak memulainya. Aku hanya akan membuat kalian menangis kepedihan dan tidak akan berdarah. Oh iya, sepertinya info beberapa detik yang lalu seru kan? Perusahaanmu mungkin akan gulur tikar sebentar lagi. Ucapku. Tanpa ada satupun kata, panggilan terputus. Aku tidak akan bermain fisik, tapi permainanku lebih seru dari jambak-jambakan. Ini barulah sedikit kejutan, karena perusahaan ayahnya Laura tidak mungkin langsung kolab. Dia masih bisa berdiri walaupun dengan kaki pincang. Hanya dalam beberapa detik, Sandra berhasil membuat perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan ayahnya Laura berpaling. Skandal video dan bukti kecurangan ayahnya Laura tentu menjadi bukti yang paling kuat. Pasti sekarang dia sedang sibuk mencari cara agar perusahaannya tetap berdiri. Ketika rencana sudah lama aku siapkan, maka semuanya tentu berjalan dengan mulus. Bu, dia menghubungi kantor. Pesan dari Sandra. Lakukan sesuai dengan rencanaku. Balasku. Mereka tentunya tidak akan mengira apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana, Pak? Apakah aku sudah berhasil membuatmu terkejut? Segera aku mengirimkan pesan kepada ayahnya Laura. Pesan itu tentu saja dibaca, namun sekali lagi tidak ada balasan. Saat sedang menunggu pesan dari ayahnya Laura, ada 2 orang ibu guru Lean di sekolahnya datang menjenguk. Silahkan duduk, Bu. Ucapku mempersilahkan mereka untuk duduk. Setelah sebelumnya mereka berdua memperkenalkan diri. Terima kasih ya, Bu. Ucap mereka ramah dan duduk di samping ranjang Lean. Nampak raut kesedihan di wajah mereka berdua.
Bu, tolong jangan biarkan Lean ditinggal bersama ayah dan Bu Laura. Lean sangat tertekan, Bu, ucap salah seorang guru. Insya Allah, Bu, tidak akan, jawabku. Lean itu anak yang baik, Bu. Hanya saja dia sering diam, duduk di kelas ketika teman-temannya bermain, menunduk jika teman-temannya memakan makanan kecil. Jika ditawarkan, Lean akan langsung menggeleng sambil tersenyum. Saya pernah memberikannya sebuah kotak bekal makanan saya, tapi Lean justru ketakutan dan berlari meninggalkan saya. Jika waktu belajar sedang berlangsung, dia akan meminta izin untuk keluar. Saya pernah mengikutinya, dan ternyata dia akan memakan sebuah roti di sudut sekolah. Dia akan melihat ke kanan dan ke kiri. Mungkin dia malu atau dia tidak ingin ada orang yang tahu kalau dia hanyalah makan roti. Terang ibu guru sambil sesekali mengusap air matanya. Jangan tanya bagaimana perasaanku. Hancur sehancur-hancurnya. Segera aku menggenggam jemari yang lemas itu. Kuciumi, meminta maaf sebanyak-banyaknya. Lean, Lean anak yang kuat. Lean anak yang hebat. Lean pasti bisa sembuh. Cukup lama Bu Guru menjenguk sampai berpamitan pulang. Dan bersamaan dengan pulangnya Bu Guru, Lean pun sadar. Bu, ini videonya. Sandra mengirimkanku pesan dengan memperlihatkan ibunya Laura yang sedang menangis histeris. Ponselku bergetar. Assalamualaikum, Pak. Ucapku menerima panggilan dari ayahnya Laura. Kenapa kamu mengirimkan video itu kepada istriku? Teriaknya. Hahaha, aku kan sudah bilang. Aku punya kejutan. Nikmati saja permainanku. Ucapku, lalu memutuskan panggilan tersebut. Video syur milik ayahnya Laura tentu bisa membuat istrinya histeris dan menjadi hancur. Beberapa hari kemudian, aku melihat pesan terakhir dari Sandra. Kabar yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Perusahaan ayahnya Laura bangkrut. Tidak ada lagi yang mau berinvestasi dengannya. Mereka semua tahu video yang sudah aku sebarkan. Aku tidak menggunakan kata-kata, tapi video yang aku sebarkan itu lebih dari cukup untuk menjelaskan betapa bejatnya dia. Aku tertawa dalam hati. Ini bukan kemenangan, ini adalah keadilan. Laura yang kini telah jatuh, ditinggalkan oleh semua orang. Kontak Andros yang dulu membutuhkannya, kini bahkan tidak sudi lagi melihatnya. Semua yang ia miliki hanyalah Angga yang kini sudah tidak lagi berdaya. Angga, kenapa kamu diam saja? Lakukan sesuatu. Kembalikan semua yang sudah dia ambil. Dia tidak bisa melakukan ini kepadaku. Teriak Laura dengan suara serak. Angga hanya bisa terdiam. Tangannya mengepal, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak memiliki kekuatan. Dan dia menyadari semua yang dia miliki hanyalah ilusi dari uang Laura. Laura, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Alia sudah menghancurkan kita. Dia bukan Alia yang dulu. Jawab Angga. Tidak, ini semua salahmu. Kamu yang membuatnya kembali. Kamu yang seharusnya tidak mengembalikan Lean. Seharusnya kamu tidak membiarkan Alia menemui kita. Laura terus berteriak-teriak histeris. Laura menjadi gila dan depresi. Ia memukuli kepalanya sendiri, menjerit ketakutan, persis seperti apa yang telah ia perbuat kepada Lean. Karma itu akhirnya datang kepadanya. Teman-teman sosialitanya yang dulu memujanya, juga kini tidak sudi lagi melihatnya. Bahkan mereka rame-rame mengunggah video tentang keburukan Laura. Ia yang dulu selalu tampil elegan di media sosial, kini menjadi bahan ejekan. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa sedikit iba. Aku tidak bisa merasakan kebahagiaan saat melihat Laura menderita. Mungkin karena aku tahu betapa sakitnya penderitaan yang aku dan Lean rasakan. Tapi ini adalah balasan atas semua perbuatan yang telah mereka perbuat kepada Lean. Waktu terus berlalu, dan kini Lean sudah kembali aktif bersekolah.
Rambutnya sudah panjang, dan tawanya kini terdengar riang. Ia selalu bersemangat saat aku menjemputnya di gerbang sekolah. Senyumannya adalah bukti nyata bahwa keajaiban itu ada. Suatu sore, Bu Erna datang berkunjung. "Bu Alia, aku dengar kabar dari keluarga Angga," ucapnya pelan. "Mereka hidup susah sekarang, Bu. Angga kembali ke rumah ibunya yang reot karena rumah barunya sudah disita oleh bank dan sekarang dia malah menjadi pengemis di jalanan." Aku tidak merasa iba, hanya ada rasa kosong. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Beberapa hari kemudian, saat aku menjemput Lean, aku melihat seorang pria kurus dengan pakaian lusuh sedang berjalan membawa karung goni sambil meminta-minta. Ia menoleh ke arahku, matanya memancarkan kehampaan. Ia tidak berani menatapku, hanya menunduk dan melanjutkan jalannya. "Bunda!" teriak Lean, berlari ke arahku. "Aku dapat nilai bagus di ujian, Bunda. Lihat ini." Aku tersenyum bangga menerima kertas itu. "Bagus, Nak. Bunda bangga sama kamu," ucapku mencium keningnya. Angga berdiri mematung. Aku tahu dia mendengar percakapan kami, namun ia tidak berani mendekat. "Bunda tahu?" tanya Lean. "Ada orang yang aneh di sana, Bun." Ia menunjuk ke arah Angga. "Dia terus-terusan memandangi Lean." Aku mengusap kepala Lean. "Jangan dipedulikan ya, Nak. Ayo kita pulang." Tanpa menoleh lagi, Lean menggenggam tanganku dan kami berjalan menuju mobil. Aku melihat Angga dari kaca spion. Ia masih berdiri di sana, sendirian, melihat kami pergi. Aku tahu ia melihat putrinya tumbuh tanpa bisa memeluknya. Itu adalah balasan yang setimpal untuknya. Pada akhirnya, seseorang yang meremehkan ketulusan akan menyadari bahwa yang paling berharga telah hilang, dan harga dari penyesalan yang terlambat tidak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang telah dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Tamat.